Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang grammar. Grammar itu adalah tata bahasa ya. Jadi tata bahasa ini adalah kalau ibaratnya di matematika ini adalah rumus tapi khusus untuk bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang to be. Nah, to be itu apa sih? Oke. Nah, jadi to be itu sebenarnya digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Oke. Jadi saya tulis di sini. Jadi to be itu adalah penghubung ya. Ini nanti tolong dicatat ya anak-anak ya. Karena takutnya kan di buku tidak ada, jadi bisa banget dicatat gitu, nanti biar kalau ujian bisa gitu ya. Oke, jadi to be itu penghubung antara subjek dan predikat. Oke, nah jadi to be itu sendiri itu ada 3 ya. To be itu ada 3, yaitu is, am, sama are. Oke. Is, am, are. Ingat-ingat to be ada 3, yaitu is, am, are. Nah, jadi is itu digunakan untuk he, she, dan it. Jadi gimana maksudnya? He itu pasti pasangannya is. He is, she is, it is, seperti itu. Gak bisa he am atau he are, itu nggak bisa, karena ini memang sudah paten ya, bahwasanya he, she, it itu pasangannya adalah is gitu. Sedangkan kalau am ini pasangannya itu adalah I am, kan gitu. Nggak ada kan I is, itu nggak ada. I are itu juga nggak ada. Am itu pasangannya adalah I am, he is, she is, it is gitu. Nah, sedangkan untuk are itu untuk you, we, they, itu are. You are, we are, they are gitu ya. Sangat mudah sekali. Jadi kalau misalkan he, she, it, he itu artinya adalah dia, laki-laki, she itu dia, perempuan, it itu. Oke. Jadi dipakai untuk orang ketiga tunggal. Oke. Nah, sedangkan kalau am itu dipakai untuk orang pertama, yaitu I ya, I am gitu. Sedangkan kalau are itu dipakai untuk orang yang lebih dari satu atau jamak, atau orang kedua atau orang kedua, kayak kamu itu kan ya, you itu kan orang kedua. Nah, kalau we sama they itu adalah termasuk orang yang lebih dari satu. We kita, they itu artinya mereka, kayak gitu. Oke, sudah dicatat ya, didengarkan baik-baik ya. Oke. Nah, sekarang penggunaan to be itu untuk apa aja? Nah, jadi to be itu kan tadi penghubung ya, penghubung antara subjek dan predikat. Jadi to be itu sebenarnya tidak bisa diartikan. Is itu artinya apa? Enggak ada. Am itu artinya apa? Enggak ada. Are artinya apa? Enggak ada. Misalnya seperti ini. Contohnya, I am happy. Saya, am ini apa ya? Itu enggak bisa, karena memang am ini adalah to be itu sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Jadi langsung diartikan saya senang, kayak gitu, I am happy. Nah, gitu ya. Oke, jadi sangat mudah sekali anak-anakku. Nah, langsung kita menuju ke cara penggunaan to be. Oke, jadi di sini saya tulis besar penggunaan to be. Oke, jadi penggunaan to be itu yang pertama yaitu to be plus adjective.
Nah, to be plus adjective. Maksudnya apa? Jadi ini to be itu pasti gandengannya adalah dengan kata sifat. Adjective itu adalah kata sifat. Kata sifat itu seperti apa? Kan pasti sudah kita pelajari di bahasa Indonesia ya. Kata sifat itu misalnya senang, cantik, lucu, baik, rajin, apalagi. Nah, misalnya happy, terus pretty. Nah, misalnya cute itu kan kata apa namanya, kata sifat ya. Terus kind itu artinya baik, oke. Terus diligent, nah itu artinya rajin ya, berhubungan dengan sifat-sifat manusia itu seperti apa ya kata sifat. Nah, jadi to be itu bisa diartikan dengan adjektif. Contohnya seperti gini, I am happy. Jangan sampai I is happy, itu salah besar ya, karena I pasangannya dengan am. Oke, I am happy, saya senang. Misalnya begini, she is pretty. Nah, dia cantik. Oke, nah ini karena sudah pasangan paten ya, she itu dengan is sudah pasangan paten, she is pretty. Atau mungkin begini, that cat is cute, misalnya gitu. Nah, that cat itu kan untuk orang ketiga tunggal ya tadi ya. Nah, jadi untuk kucing itu cantik, lucu maksudnya, cute itu lucu. Nah, misalnya lagi they. Nah, they are all kind, misalnya seperti ini. Itu artinya adalah mereka semua baik gitu. Atau you are diligent. Nah, gini ya, jadi pasangannya gini, you are, they are, jangan sampai they is atau you am. Aduh, itu salah besar ya, karena emang itu sudah dari sananya yang begitu ya. Oke, jadi pasangannya itu adalah untuk adjektif atau kata sifat. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke nomor 2. Jadi to be selain untuk adjektif itu juga untuk adverb. Nah, adverb itu apa sih? Ada yang tahu nggak adverb itu apa? Jadi adverb itu untuk menerangkan tempat ya. Saya tuliskan di sini, menerangkan tempat ya, dan waktu kejadian. Nah, dan waktu kejadian ini misalnya seperti apa? Oke. Nah, misalnya tuh contohnya home itu kan rumah, menyatakan tempat ya, di rumah. Atau misalnya swimming pool, in the room. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini berhubungan dengan tempat atau waktu kejadian. Misalnya waktunya pada siang hari, in the afternoon, atau pagi hari, in the morning gitu. Nah, saya tulis di sini contohnya ya. EXP itu example atau contoh ya. Nah, misalnya at home itu kan di rumah ya, atau in the water, di air misalnya begitu, atau in the swimming pool. Nah, oke. Nah, misalnya menyatakan waktu, misalnya in the morning, atau misalnya at jam 5 misalnya gitu, at 00. Intinya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata keterangan ya. Nah, kata keterangan kan ada keterangan tempat, ada keterangan waktu kayak gitu. Nah, sama aja dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, contohnya lagi, saya kasihkan contoh seperti ini. Ini contohnya tentang adverb. Misalnya itu begini ya. We are in the swimming pool. Nah, gini. Jadi we itu pasangannya are, jelas ya. We are in the swimming pool. Jadi swimming pool menyatakan keterangan tempat atau adverb tadi. Are ini adalah to be gitu ya. Nah, jadi
sangat bisa dipahami ya, sangat mudah sekali. Oke, karena tadi pertama pasangannya penggunaan to be itu adalah to be dengan adjektif atau kata sifat, yang kedua adalah to be dengan adverb atau kata keterangan. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 3, itu adalah to be dengan noun. Oke, noun di sini adalah kata benda. Mudah ya kata benda ya, banyak sekali kata benda. Pulpen ini juga termasuk kata benda. Buku juga kata benda. Pokoknya berhubungan dengan benda-benda. Oke, binatang, profesi. Nah, itu adalah kata benda. Football player. Nah, jadi kata benda itu tidak harus benda gitu, tidak harus, bisa jadi binatang. Nah, saya tulis ya, kata benda itu apa sih? Sebuah benda. Pertama, sebuah benda. Sebuah benda itu ya kayak pulpen, meja, kursi gitu, atau hal. Nah, atau binatang. Oke, atau juga profesi. Nah, di sekitar kita dan lain-lain. Oke, itu adalah termasuk kata benda. Oke, jadi misalnya saya kasih contoh. It is a book. Nah, it is to be-nya a book, ini adalah noun, kata benda. Oke. Misalnya begini, itu juga kata benda. You are a good football player. Nah, you subjeknya, are ini adalah to be-nya karena you itu pasangannya are ya. Nah, a good football player, a good ini kan baik ya, good, baik. Dia termasuk apa tadi baik? Baik itu adalah adjective. Nah, baik itu adalah adjective, football player ini adalah noun. Kayak begitu kata benda. Nah, football player kan termasuk juga profesi, termasuk kata benda ya. Oke, misalnya they are students. Nah, they are students. Gini, they itu subjeknya, are itu adalah to be-nya, students itu berarti noun, kata benda. Murid itu juga termasuk hal ya, masuk di kata benda. Oke. Nah, jadi sangat mudah sekali ya anak-anakku. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan to be itu dengan verb ing. Nah, to be itu pasangannya dengan verb ing. Oke, apa sih verb ing itu? Nah, verb itu artinya kan kata kerja. Ya. Kata kerja itu pasti kita itu melakukan sesuatu. Ya, kita melakukan sesuatu, contohnya menulis, memasak, membaca, menggambar, terus contohnya lagi berenang, memancingnya, kita melakukan sesuatu. Itu namanya adalah verb. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya kata kerjanya itu adalah study. Kita berarti belajar. Terus misalnya kita lagi read, berarti membaca gitu, atau kita swim itu kan berenang. Nah, ini adalah kata kerja. Nah, terus apa kalau gitu bedanya verb ing? Nah, verb ing itu kata kerja yang tambahi ing. Nah, kata kerja tambahi ing. Jadi studying. Begini. Terus misalnya reading. Nah, jadi begini. Misalnya swimming. Nah, jadi begini. Ini namanya adalah verb ing. Jadi kata kerja yang ditambahi dengan ing. Nah, kenapa kok tambah dengan ing? Itu biasanya digunakan untuk menyatakan bahwa kita sedang. Artinya itu sedang belajar, sedang membaca. Nah, jadi ini menyatakan sedang berlangsung gitu. Menyatakan sedang berlangsung, sedang membaca, sedang tidur, sedang berenang saat ini misalnya. Nah, menyatakan sedang. Jadi ini untuk rumus
selanjutnya gitu. Jadi tidak Bu Rima ajarkan hari ini. Jadi hari ini kita cukup belajar tentang to be. Bu Rima mengenalkan to be dan bagaimana penggunaan to be itu seperti apa. Oke. Jadi intinya Bu Rima hanya memberitahu bahwa to be dengan kata kerja itu juga ada. Oke. Tapi ditambah dengan ing, yang mana ing itu artinya menyatakan sedang berlangsung kayak gitu ya. Nah, oke, tadi kan kita sudah mempelajari tentang to be, yaitu was dan were. Oke. Nah, sekarang di sini Bu Rima akan menjelaskan to be. Selanjutnya itu ada was. Tadi kan kita sudah belajar tentang mohon maaf salah ya, is, am, are. Nah, sekarang kita Bu Rima akan menjelaskan tentang penggunaan to be, yaitu was dan were. Was dan were ini juga to be, termasuk to be. Tapi kalau mesti ditanya to be ada berapa? 3. Itu tadi is, am, are. Was dan were ini juga to be, tapi ini digunakan dalam bentuk lampau. Bentuk lampau, ada yang tidak tahu nggak bentuk lampau itu apa? Lampau itu sesuatu yang terjadi di masa lalu, atau sesuatu yang terjadi kemarin, atau intinya itu sudah terjadi. Itu yang dimaksud dengan bentuk lampau. Nah, jadi bentuk lampau di sini ini juga sangat mudah ya. Ini untuk rumus simple past tense. Jadi tidak boleh dimajarkan sekarang. Tapi kalau was, was itu pasangannya adalah untuk I, he, she, it. Jadi kan I ini kan bentuk lampaunya dari am. Nah, kalau he, she, it bentuk lampaunya dari is. Jadi itu menggunakan was gitu ya. Misalnya I was apa, atau he was, she was gitu, itu pasangannya. Nah, selanjutnya kalau were itu adalah bentuk lampaunya dari are. Jadi digunakan untuk you, we, they, kayak begitu ya. Itu aja. Nah, sama ya. Nah, begini, udah itu aja. Jadi harus tahu, jangan sampai kebalik, jangan sampai I were, he were, she were, itu salah. Tapi I was, he was, she was itu sudah pasangannya. Kalau you, pasangannya you were, we were, they were gitu. Oke ya. Nah, mungkin hari ini itu saja untuk materi yang Bu Rima jelaskan. Nanti langsung anak-anak mengerjakan tugas ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.